Halo Civilians pecinta lingkungan, saya Bayu Haki Suherman. Saya Fatika. Saya Ramadan Alkandio. Kami dari kelompok 11. Kelompok 11 mengambil judul pembuatan pakan ayam broiler dari maggot dan sampah organik. Tahukah kamu, permasalahan sampah di Indonesia sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Penyumbang sampah terbesar di Indonesia merupakan sampah organik, yang dimana penghasil sampah di Indonesia merupakan sekitar 60% adalah sampah organik. Di samping itu, industri peternakan ayam komersial banyak sekali menggunakan zat-zat tertentu untuk mempercepat proses pertumbuhan ayam dan memperbesar massa dari ayam komersial tersebut. Beberapa di antaranya seperti menggunakan hormon pertumbuhan, antibiotik, dan juga beberapa zat-zat kimia tertentu. Maka solusi untuk kedua masalah di atas yaitu diciptakannya pakan ayam yang ramah lingkungan, yaitu pakan ayam BSFL. Nah, pasti kalian penasaran kan apa itu pakan ayam BSFL dan apa sih peran pakan ayam ini terhadap sampah organik, serta apakah bisa pakan ayam ini menjadi pakan ayam yang kaya akan protein? Kalau kalian penasaran, yuk simak video berikut. Proses pembuatan pakan ayam dari sampah organik dengan memanfaatkan maggot ini dimulai dengan pembangunan lokasi pengomposan untuk sampah organik. Aspek lingkungan yang dihasilkan berupa potensi sampah yang berceceran, sehingga memberikan dampak lingkungan yaitu pencemaran tanah, air, dan bau. Proses yang kedua berupa pengumpulan dan pengangkutan sisa makanan berupa daun kering dan bahan organik yang akan dijadikan bahan baku untuk kompos. Aspek lingkungan yang dihasilkan berupa pengurangan volume sampah organik sebagai aspek positif, sehingga dampak yang dihasilkan berupa lingkungan lebih bersih. Sedangkan aspek negatifnya berupa potensi sampah yang bercecer dan debu, sehingga dampak yang dihasilkan dapat berupa pencemaran tanah dan air, serta gangguan pernafasan. Proses yang ketiga, pencampuran antara sampah organik yang basah dengan yang kering untuk mengurangi kelembaban yang berlebihan. Untuk aspek lingkungan pada proses ketiga, kontaminasi hama, dan untuk dampak lingkungan adalah penyakit. Proses yang keempat, penambahan larva maggot ke dalam tumpukan sampah organik. Ini dilakukan untuk mempercepat proses penguraian sampah organik. Aspek lingkungannya mengurangi penggunaan SDA, larva maggot terkontaminasi zat berbahaya atau patogen. Untuk dampak lingkungan, SDA lebih terjaga, keracunan terhadap ayam bahkan manusia. Pada proses yang kelima, yaitu mengatur kelembaban dan aerasi yang baik pada sampah serta tambahkan bahan organik baru secara berkala. Aspek lingkungan ini memungkinkan sampah akan terjadi membusuk dan dampak lingkungan yang ditimbulkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Proses yang keenam, yang terakhir, setelah 2 minggu maggot akan berkembang biak. Kemudian, pisahkan maggot dari sampah organik dengan menyaring atau mengguncangkan maggot dari media lahan. Maggot yang terpisah dapat diberikan sebagai pakan tambahan untuk ayam. Aspek lingkungannya itu, maggot sebagai sumber protein bagi ayam, dan dampak lingkungan yang dihasilkan berupa ayam dapat tumbuh besar dengan baik. Berdasarkan video pembuatan pakan ayam BSFL, terdapat aspek dan dampak lingkungan yang tidak bisa kita abaikan. Pengelolaan dan pengendalian terhadap aspek dan dampak lingkungan ini dapat diminimalisir dengan cara yang pertama, pembuatan rumah kompos yang jauh dari permukiman penduduk dan jauh dari sumber mata air. Yang kedua yaitu kontrol yang ketat terhadap larva maggot. Larva maggot ini dapat dikontrol secara berkala agar tidak terjadi kontaminasi. Yang ketiga yaitu safety pekerja dengan menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Dan yang keempat, pengelolaan limbah after produksi. Menjaga risiko lingkungan perlu dilakukan untuk mengelola limbah. Dan audit yang dilakukan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seperti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional. Dan pada tingkat global ada ICO 14001 dan ICO 22000 mengenai menjaga keberlanjutan dari produk dan keamanan dari sebuah produk. Dalam proses pembuatan pakan ayam BSFL ini terdapat beberapa pihak yang berperan. Pihak pertama yang berperan yaitu produsen. Produsen ini memiliki peran kunci atau peran utama dalam pembuatan pakan ayam ini. Mereka bertanggung jawab dalam mengelola proses produksi, seperti pemilihan sampah organik yang tepat, memastikan kondisi lingkungan agar pembiakan maggot ini dapat tumbuh dengan baik, dan memastikan kualitas pakan ayam ini sesuai dengan standar nutrisi ayam broiler. Pemerintah memegang peran kunci dalam menetapkan kebijakan dan regulasi lingkungan, mengawasi kepatuhan terhadap peraturan, serta menyediakan sumber daya dan mendukung inisiatif keberlanjutan dalam industri ini. Instansi terkait seperti Lembaga Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab dengan menyediakan pendidikan dan penelitian guna meningkatkan pemahaman dalam proses pengolahan pada pakan ayam BSFL. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dengan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, mendukung proses pembuatan pakan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembuatan pakan ayam dengan menggunakan maggot dan BSFL. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah pada paham kan mengenai apa itu pakan ayam BSFL? Bagaimana proses pembuatan pakan ayam BSFL? Dan apa saja aspek dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembuatan pakan ayam BSFL?
Maka dari itu, mari kita mulai melestarikan lingkungan dengan menggunakan pakan ayam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Cukup sekian dari kelompok 11, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.